Berikut adalah sebuah kisah nyata seorang wanita bernama Winarsih yang pernah naik bus hantu jurusan Banyuwangi, Surabaya. Kisah mistis ini telah terjadi sejak beberapa puluh tahun yang lalu, yaitu sekitar tahun 1090-an, ketika Winarsih yang tinggal di Banyuwangi ini bekerja pada sebuah pabrik di daerah Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Ketika masih berstatus belum menikah sekitar tahun 1990-an, Winarsih pernah bekerja di sebuah pabrik roti yang terletak di daerah Waru, Sidoarjo. Karena dia masih berstatus karyawan baru di pabrik tersebut, maka dia belum memiliki tempat kos yang tetap, sehingga dia menumpang di rumah kos teman di Waru yang persis di sebelah timur terminal bis Purabaya atau biasa disebut Terminal Bungurasi di selatan Surabaya. Pada saat belum memiliki tempat kos tetap, Winarsih sering pulang pergi dari Surabaya ke Banyuwangi. Hampir 2 hari sekali dia pulang karena dia harus memindahkan sedikit demi sedikit barang-barangnya di rumah seperti pakaian, kipas angin, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk tinggal di rumah kos di Waru. Pada suatu malam hari, ketika dia sedang berada di Banyuwangi dan hendak pergi ke Surabaya, dia membawa barang-barang yang lebih banyak dari biasanya. Winarsih membawa sebuah tas besar yang berisi pakaian serta barang-barang perlengkapan kerja dan juga membawa makanan sebagai oleh-oleh untuk teman-temannya di kos-kosan. Dia berangkat dari rumah dengan diantar oleh tetangga yang bekerja sebagai tukang ojek untuk pergi ke tempat yang biasa digunakannya mencegat bis. Pada malam hari pukul 20.30 atau pukul setengah 9 malam, Winarsih tiba di tempat yang biasa digunakan untuk mencegat bis jurusan Banyuwangi, Surabaya. Pada saat itu sedang hujan gerimis dan malam itu adalah malam Jumat Legi. Sebenarnya keluarganya sudah melarang Winarsih bepergian pada malam Jumat Legi karena hari itu adalah hari keramat menurut keluarganya. Mereka menyarankan agar Winarsih berangkat besok pagi-pagi hari saja untuk menghindari malam Jumat Legi. Namun karena Winarsih sebagai karyawan baru dan takut terlambat tiba di tempat kerja, maka Winarsih memaksakan diri berangkat malam itu juga. Malam itu suasana terlihat sangat sepi dari biasanya karena sudah larut malam dan sedang terjadi hujan gerimis. Repotnya lagi, Winarsih tidak membawa payung karena ketika berangkat dari rumah cuaca masih cerah. Malam itu benar-benar sepi dan tidak ada seorang pun terlihat kecuali hanya kendaraan-kendaraan yang melintas. Sekitar setengah jam Winarsih menunggu bus. Akhirnya bus warna putih jurusan Banyuwangi, Surabaya yang ditunggu-tunggunya lewat dan Winarsih langsung menyetopnya. Setelah bus berhenti, Winarsih langsung naik dan masuk ke dalam bus untuk mencari tempat duduk sambil sedikit menggigil kedinginan karena terkena hujan gerimis. Rupanya bus tersebut penuh dengan penumpang sehingga Winarsih harus memeriksa bangku-bangku satu persatu untuk mencari tempat duduk. Dan akhirnya Winarsih mendapat sepasang bangku kosong yang berada di bagian tengah. Lumayan, Winarsih bisa meletakkan tas besarnya di bangku satunya di sampingnya. Winarsih melihat jam menunjukkan pukul 21.00 atau tepat jam 9 malam. Beberapa saat setelah Winarsih selesai menata diri dan bus telah memulai perjalanan, dia mulai merasakan suatu keanehan. Dia melihat semua penumpang bus tersebut tertidur pulas dan
mereka semuanya menggunakan pakaian putih serta wajahnya ditutup kain putih miliknya masing-masing. Winarsi sempat mengira mungkin para penumpang ini adalah sebuah rombongan wisata dari Bali dan sedang kelelahan sehingga mereka tertidur pulas. Hanya sopir dan seorang kondektur saja yang dilihatnya tidak tidur. Beberapa saat kemudian, sang kondektur bus mendekatinya dengan menyodorkan karcis. Lalu Winarsih membayarnya dengan uang pas sebesar Rp3.000 seperti biasanya. Anehnya lagi, kondektur tersebut selalu memalingkan muka dan tidak mau memandangi Winarsih, serta tidak mengucapkan kata-kata sedikit pun. Di dalam bus ini sama sekali tidak ada suara orang berbicara seperti bus pada umumnya. Tapi Winarsih memaklumi hal ini karena semua penumpang tertidur kelelahan, sehingga mungkin sang kondektur tidak berani bersuara agar tidak mengganggu penumpang. Winarsih pun ikutan diam membisu dan tidak berani bersuara juga karena dia khawatir penumpang lain terganggu. Lantas Winarsih hanya bisa duduk diam dan bingung keheranan. Akhirnya bus yang ditumpanginya ini tiba di Surabaya dan masuk terminal Bungurasih di Waru Sidoarjo. Namun Winarsih merasakan ada suatu keanehan lagi, yaitu bus yang ditumpanginya ini tidak berhenti di jalur yang biasanya digunakan untuk menurunkan penumpang, tetapi berhenti di tempat lain yang tidak jauh dari pos satpam atau security terminal. Winarsih pun tidak banyak bertanya ke kondektur mengapa dia diturunkan di tempat ini. Lantas Winarsih langsung turun dengan membawa tas besar serta barang-barang lainnya. Ketika Winarsih turun bersama barang-barangnya, tiba-tiba Pak Satpam yang sedang jaga di pos tersebut menghampiri Winarsih dengan terburu-buru. Lantas ia bertanya kepada Winarsih dengan suara sedikit gemetaran, seperti orang ketakutan, "Mbak, mengapa penumpang busnya kok seperti pocongan semua?" Maka Winarsih langsung menoleh ke arah bus warna putih yang baru saja ditumpanginya tersebut. Dan dia melihat penumpang bus tersebut ternyata semuanya adalah hantu pocong, dan mereka semua memandangi Winarsih dengan mata melotot. Akhirnya Winarsih langsung pingsan dan terjatuh. Beberapa menit kemudian Winarsih tersadar dan telah berada di suatu ruangan dengan dirubung oleh orang banyak. Lalu Winarsih diberi minum air putih berisi jampi-jampi. Beberapa orang menanyakan kepada dia apa yang baru saja terjadi, dan Winarsih menceritakan kepada mereka apa yang baru saja dialaminya. Ternyata Winarsih baru saja naik bus hantu dari Banyuwangi ke Surabaya. Lalu Winarsih melihat jam tangannya menunjukkan pukul 21.05 atau jam 9:05. Padahal Winarsih mulai naik bus tersebut di Banyuwangi pada pukul 21.00, tetapi tiba di Surabaya pada pukul 21.05. Ternyata hanya 5 menit perjalanan. Itu pun tidak termasuk waktu saat Winarsih digotong oleh orang-orang ke sebuah ruangan di terminal Bungurasih. Berarti dia naik bus hantu hanya kurang dari 5 menit. Mungkin hanya beberapa detik saja. Mereka telah membawa saya dari Banyuwangi ke Surabaya. Kemudian Winarsih memeriksa karcis yang diberikan oleh kondektur bus hantu yang ditumpanginya tersebut. Dan ternyata karcis tersebut adalah milik bus yang beroperasi pada tahun 1965, di mana di situ tertulis nomor polisi kendaraan. Setelah diperiksa oleh beberapa petugas terminal, bus pemilik karcis tersebut telah mengalami kecelakaan masuk ke jurang pada malam hari di sebuah hutan di Banyuwangi, dan semua penumpang beserta awak bis tersebut mati semua. Rupanya bis beserta para penumpang serta para awak bis yang mengalami kecelakaan tersebut kini menjadi hantu dan mengantarkan Winarsih
dari Banyuwangi ke Surabaya hanya dalam hitungan detik. Winarsi sangat takut dengan kejadian itu. Namun sekaligus dia berterima kasih kepada bus hantu beserta krunya karena mereka telah mengantarkan Winarsi dari Banyuwangi ke Surabaya dengan sangat cepat melebihi kecepatan pesawat terbang supersonik, sehingga besoknya Winarsi tidak terlambat masuk kerja. Pengalaman Winarsi ini mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dan selalu berdoa setiap kali hendak bepergian maupun sedang menempuh perjalanan kemanapun, terutama perjalanan pada malam hari.